Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putut Sri Parwati, mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 tahun 2025, LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kutran. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi Asta Aiswarya. Om Santi 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 Om. Ada asana. Tangan jalin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, Sungkara, baik-baik nggih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran agama Hindu, mari kita berdoa biar belajar kita bisa diterima di otak, di pikiran kita, dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Ada asana. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau ngabsen dulu. Siapa yang tidak sekolah semua hadir? Siapa yang nggak sekolah hari ini? Hadir semua? Ya, sekarang kalian sehat semua ya? Masih semangat? Ini Ibu mau periksa dulu kelas kalian sudah bersih apa belum? Sudah piketnya gimana? Sudah jalan tadi piket? Kalau piket tuh harus rajin nggih. Untuk materi sekarang itu adalah materi mengenai Asta Aiswarya. Pernah dengar? Belum, nggih. Makanya Ibu jelaskan. Jadi mengenai Asta Aiswarya sebelum kita mulai pelajaran Asta Aiswarya, kita membuat dulu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu adalah yang pertama, tidak boleh main HP saat belajar. Gimana, setuju? Setuju. Yang kedua, tidak boleh ribut. Gimana, setuju? Setuju. Kalau sudah, mari kita pelajaran pertama itu dengan menonton video. Silakan disimak baik-baik ya. Om Swastiastu. Silakan diperhatikan ya. Kemudian sami-sami sedaya ayo belajar. Tujuan pembelajaran 1. Memahami kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Asta Aiswarya. 2. Memahami sloka dan mantra tentang Asta Aiswarya. 3. Memahami cerita tentang kemahakuasaan Tuhan. 4. Memahami tentang upaya menghayati kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aiswarya. Kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Asta Aiswarya. Asta Aiswarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Asta yang artinya 8 dan kata Aiswarya yang berarti kemahakuasaan. Jadi, Asta Aiswarya adalah 8 sifat kemahakuasaan Tuhan yang dapat digambarkan sebagai Padma Astadara atau teratai berdaun 8. Bagian dari Asta Aiswarya: 1. Anita. 2. Ladita. 3. Mahima. 4. Rati. 5. Prakamya. Ini kalau ada yang penting bisa dicatat ya.
7 wasi 2, 8 Yatra Kama wasi 2. Nanti bisa sambil dicatat, misalnya tidak ada yang dimengerti, bisa ditanyakan kemudian ya. Dua, lagi artinya sama dengan seperti ada. Tiga, mahima artinya maha besar, memenuhi semua ruangan. Empat, berarti artinya segala tempat tercapai. Ini kalian sambil menyimak video, kalian bisa mencatat yang tidak dimengerti ya. 5, pakamnya artinya segala kehendaknya selalu terlaksana. Evaluasi. Setelah anak selesai menyimak video pembelajaran hari ini, Bapak berharap anak untuk menyelesaikan tugas evaluasi. Yang pertama, 1. Jelaskan kemahakuasaan Sang Yang Budi sebagai Asta Aishwarya. 2. Jelaskan sloka dan mantra tentang Asta Aishwarya. 3. Jelaskan cerita tentang kemahakuasaan. 4. Jelaskan tentang upaya menghayati kemahakuasaan sebagai Asta Aishwarya. Demikianlah video pembelajaran yang bisa Bapak. Ya, sudah kita saksikan bersama ya. Jadi di situ kalian sudah bisa menyimpulkan. Tapi Ibu bertanya dulu ya. Kira-kira apa kekuatan besar dari manusia? Pikiran atau fisik? Dua-duanya? Ya, kalau lebih jelas lagi, mari kita menjelaskan ya. Mari Ibu jelaskan dulu mengenai Asta Aishwarya. Ya, Asta Aishwarya ini sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu bahwa kenapa kita mempelajari Asta Aishwarya. Yang pertama apa saja? Kita harus tahu tujuannya dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini mengenai Asta Aishwarya ini adalah yang pertama, kalian harus mengetahui dulu pengertian dari Asta Aishwarya. Setelah itu baru memahami bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi melalui PPT. Simak baik-baik ya. Ya, pengertian dari Asta Aishwarya. Kalian bisa perhatikan yang namanya Asta Aishwarya. Yang namanya Asta itu berapa? Masih ingat nggak kalau di Wawaran? Yang pertama apa? 1 Eka, 2 Dwi, 3 Tri, 4 Catur, 5 Panca, 6 Sat, 7 Sabta, 8 Asta, 9 Sange, 10 Dasa. Yang ditanya adalah di sini Ibu tanyakan tadi berapa itu Asta. Jadi Asta itu 8. Jadi Asta itu 8, Aishwarya apa?
Ya, kemahakuasaan. Jadi Asta Aiswarya adalah ya kemahakuasaan dari Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Jadi 8 sifat kemahakuasaan ide Sang Yang Widiwasa itu memiliki simbol, yaitu apa nama simbolnya tadi kalian simak juga di video. Simbolnya apa? Simbol? Ya, ada bunga teratai dengan kelopaknya ya. Bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Yang pertama apa? Anima. Ya, siapa bisa menjelaskan apa itu anima? Ada? Ya, silakan Narita. Anime berasal dari kata anu yang berarti atom. Atom ini merupakan bagian terkecil yang berada di dalam kita ini, namun bisa dirasakan keberadaannya. Ya, jadi di sini yang pertama itu anima, itu seperti debu. Ya, setipis. Ya, jadi Tuhan itu bisa seperti debu, tapi bisa dirasakan. Ya, selanjutnya itu yang nomor 8. Itu nomor 8 apa? Ya, bisa kalian jelaskan? Bisa ya? Yatra kama wasayitwa. Ya. Ya. Itu apa artinya? Kalian mengerti? Jadi yatra kama wasayitwa itu adalah bentuk atau sifat Tuhan yang tidak bisa ditentang, ya. Itu kehendak Tuhan ya, nggak bisa ditentang. Tuhan, saya pingin apa gitu, nggak bisa kita memaksa kehendak Tuhan, gitu ya. Ini sudah 8 ya. Jadi bagian dari Asta Aiswarya yang ke-8 itu yatra kama wasayitwa ya. Selanjutnya Ibu akan sudah dipahami, sudah dimengerti ya? Ya, kalau sudah, sekarang kalian silakan membentuk kelompok menjadi 4 ya. Silakan dulu bentuk kelompok. Ibu akan memberikan tugas LKPD. Ya, silakan. Silakan. Silakan, mungkin kelompoknya ini. Ya, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini yang nantinya di mana kalian mempresentasikan di depan kelas ya. Tolong disimak baik-baik per kelompok LKPD-nya ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan sama Ibu ya. Silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Semua udah dapat kelompoknya ya? Ya udah, silakan. Ya, jadi nanti LKPD-nya kalau sudah kalian jawab, kerjakan, nanti Ibu akan tunjuk per kelompok untuk mempresentasikan ke depan kelas. Silakan dulu ya dikerjakan. Kalau memang belum mengerti bisa ditanyakan. Udah bisa? LKPD-nya bisa? Ini gimana? Udah ngerti? Nah, ini bagian-bagiannya dulu ya. Baru nanti dikerjakan itu. Ya. Bareng-bareng temennya, kerja sama kelompoknya ya. Gimana?
Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan sama ibu ya. Gimana? Sudah ada yang selesai? Sudah. Ya, silakan dari kelompok berapa nih? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah siap? Ya. Ya, silakan presentasi ke depan. Yang lain tolong simak ya, Nana. Om Swastiastu. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sebelah. Perkenalkan, nama saya Nikwa Putri absen 30. Perkenalkan, nama saya Niputu Firanza Putri Nugraha, absen 33. Perkenalkan, nama saya Niputu Narita Kenan Suarnata, absen 34. Perkenalkan, nama saya Nikara Diana Ida Pratiwi, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Nirentina Feni, absen 36. Perkenalkan, nama saya Diana Putri, nomor absen 2. Dengan soal pertama, bila seorang mengalami penderitaan baik ringan maupun berat, selalu mereka berpasrah kepada Tuhan karena beliau sebagai raja dan segala raja yang berkuasa. Buatlah tentu satu contoh ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemahakuasaan Sang Yang Widi tersebut. Jawabannya, contoh ilustrasi. Seorang petani yang gagal panen tetap bersabar dan berdoa, yakin bahwa Sang Hyang Widi memiliki rencana lain dan akan memberikan rezeki di waktu yang tepat. Nomor 2, dalam kekuatan Sang Hyang Widi sebagai sadar jiwa, Sang Hyang Widi memiliki 8 kemahakuasaan yang disebut sebagai Asta Aishwarya. Ya, tepuk tangan ya. Ya, silakan dulu kembali ke tempatnya ya. Ya, jadi setelah kalian melihat temannya sudah presentasi, gimana? Masih semangat? Kita ice breaking dulu ya. Yuk, silakan dimulai ya. JU kah? Silakan Juju. 1, 2, 3, mulai. Kalau Kau suka agama, tepuk tangan. Kalau kau suka agama, tepuk tangan. Kalau kau suka agama, mari kita belajar. Kalau kau suka agama, tepuk tangan. Ya udah, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Ya, jadi di dalam presentasi temennya tadi, kira-kira apa yang bisa dapat kita simpulkan dari bagian-bagian Asta Aishwarya, dari pengertian dari Asta Aishwarya, itu apa? Kan kalian sudah tahu, jadi kemahakuasaan Sang Hyang Widi ya. Jadi segala sesuatu, jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ingat ya, nanti semua ya kelompoknya ya sudah selesai, nanti ingat LKPD-nya nanti dikumpulkan. Nah, apakah anak-anak menemukan kesulitan dalam pembelajaran Asta Aishwarya? Ya. Kalau tidak, minggu depan kita lanjut dengan materi mengenai sloka terkait Asta Aishwarya ya. Untuk kali ini semoga pembelajaran bermanfaat untuk kita semua dan Ibu akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.